Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Line Up. Di video kali ini kita pengen ngebahas sedikit modifikasi, atau bisa dibilang ini adalah salah satu referensi buat teman-teman yang sekarang memiliki Yamaha Grand Filano tapi ada niatan memodif, bingung modifikasinya seperti apa, konsepnya seperti apa. Mungkin motor ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian ketika kalian punya Yamaha Grand Filano dan kalian pengen modif. Untuk motornya sendiri, ini adalah dari punyanya Bro Alvin, atau bisa mungkin kalian kenal Alvin Photowork. Nanti mungkin IG-nya bakal kita cantumin seperti ini. Dan motornya seperti apa serta modifikasinya, ini dia. Motornya sudah ada di depan gua. Basically motor ini nggak jauh berbeda dengan motor gua basicnya. Sama-sama di tahun 2023. Cuman beda di bulan aja. Kalau dia ini bulan 6, punya gue itu ada di bulan 8. Tapi untuk secara warna dan secara tipe ini sama, yaitu Yamaha Grand Filano yang versi Neo. Nah, untuk modifikasinya apa aja kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama adalah di bagian depan. Yang paling kelihatan di bagian depan yang udah paling keganti, atau yang bisa dibilang yang udah diganti, adalah bagian spion. Dimana bagian ini adalah bagian yang paling gue spotlight banget ketika di motor gue. Kalau misalkan kalian udah nonton di video reviewnya, dimana gue bilang untuk di warna merah spion yang ada aksen aksen chrome, untuk yang di spion standarnya itu menurut gue kurang masuk, karena di bagian depannya itu kan nggak ada aksen chrome ya. Nah, ketika diganti spion yang seperti ini, itu lebih masuk karena depannya itu sudah ada atau ada aksen hitam-hitamnya lah. Jadi kalau misalnya diganti dengan spion yang full hitam, menurut gue lebih enak dilihatnya. Nah, untuk spionnya sendiri, ini di sini dia menggunakan spion yang Rizoma yang modelnya bulat. Terus yang sudah diganti lagi adalah handle atau grip dari si motor ini. Cuman kelihatannya gripnya ini agak kegedean sedikit ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian sini nih, ini masih ada sedikit over. Kayaknya memang ukurannya belum yang emang ukuran buat si Grand Filano ini ya. Tapi ketika dia pilih warna abu-abu ini, memang kelihatannya sedikit agak masuk warnanya. Cuman resikonya kalau warna grip abu-abu ini akan lebih cepat kotor ya, karena di motor gue sendiri juga pakai grip yang abu-abu. Terus bagian yang gue suka adalah di bagian topi nih. Nah, di Grand Filano ini memang untuk part yang menurut gue paling kelihatan kalau misalkan dimodif adalah ketika kita pasang bagian windshield. Jadi kalau misalkan ini kita nggak pasang atau misalkan kita belum pasang, ini emang kelihatannya botak banget ya bagian depannya. Cuman ketika dipasangin windshield benda sekecil ini aja, itu udah menambah looks untuk si Yamaha Grand Filano. Bagian lampu tidak lupa juga diberikan protektor bagian sen kiri kanannya. Terus untuk lampu kotanya, ini lampu kotanya dia Scott LED. Mungkin kaca film, jadi lebih kelihatan agak menyatu dengan bagian tengahnya ya. Terus untuk bagian di spakbor, ini bahasanya apa Bang Radit? Tanduk. Pokoknya semacam ada cover tanduk gini. Lucu sih, tapi kalau gue pribadi kayaknya untuk tanduk ini misalkan di motor gue, kayaknya lebih baik opsinya kalau gue nggak dipasang aja sih ya. Cuman balik lagi ini selera modifikasi, tapi kalau untuk dari Bro Alvin sendiri, dia dipasang tanduk seperti itu. Oke, untuk tampilan looks depan udah seperti itu. Sekarang bahas kaki-kaki. Untuk kaki-kaki yang diganti kaliper, dia udah menggunakan yang RCB 2P. Terus untuk selang remnya udah diganti pakai punya TDR, ini yang aksen chrome. Terus untuk bagian bracket si selang remnya sama si speedometernya ini, di bracketnya dia diganti pakai yang ARM. Kayaknya hampir rata-rata bracket tuh ARM ya. Terus bagian pentilnya ini juga udah diganti. Ini pakai punya apa ini? Ya pokoknya ganti punya itulah. Terus pasti kalian akan notice kira-kira buat warna peleknya ini apa sih bahasanya. Jadi ketika gue tanya sama si Alvinnya sendiri, untuk warna velg dari si Grand Filano ini, dia ambil konsepnya dari salah satu velg yang bisa dibilang hashtagnya tuh tidak pernah salah.
yaitu TE37. Jadi kalau gua tanya, kita kalau mau repaint pelek dengan warna kayak gini tuh tadi dibilangnya adalah bronze gold. Jadi kalau misalnya kalian yang memang pemain di otomotif mobil pasti sudah tidak asing dengan warna seperti ini, karena ini emang diambil konsepnya dari TE37. Oke sih, paling gitu aja untuk bagian depan. Kita move mungkin ke bagian belakang kali ya Bang ya. Kita move bagian belakang. Di bagian belakang kayaknya nggak banyak perubahan seperti yang ada di depan. Cuman di sini yang paling kelihatan adalah bagian blok CVT-nya ini yang udah dicat ulang oleh si pemiliknya ya. Jadi kalau misalkan kalian beli Grand Filano bawaan dari pabrik, basic warna si cover CVT ini adalah warna hitam glossy. Cuman karena memang pemilihan warnanya di sini banyak warna terang yang kalem kayak bronze gold ini yang warna pelek belakangnya sama kayak pelek depan. Jadi mungkin si pemiliknya memilih untuk di-repaint warna perunggu atau silver jatuhnya. Perunggu atau silver? Grey, asphalt grey, abu-abu. Jadi pemilihan warnanya pas banget. Bahkan sampai si bagian standar 1 sama standar 2-nya pun ini di chrome. Jadi kalau kita tarik dari tengah ke belakang warnanya senada gitu loh. Dan untuk si filter udaranya ini, untuk si filter udaranya dia juga dipasangin velocity veloscope. Buat dari si shock breaker sendiri ini diganti pakai punya KTC Racing. Dan kalau tadi gue tanya kira-kira pakai ukuran berapa untuk si Yamaha Grand Filano ini, untuk ukuran shock breaker belakang ternyata Grand Filano itu ukurannya adalah 325. Berarti secara data 325 itu posisinya lebih tinggi sedikit, sekitar 20 mili lebih tinggi daripada shocknya Aerox. Karena dulu Aerox gua itu pakai di 305 gitu loh. Ternyata dia shocknya lebih tinggi sekitar 20 cm. Gue baru tahu. Terus gue tanya kenapa dia pilih warna kuning? Ya katanya biar nyentrik aja sih, biar kelihatan aja gitu. Terus pelek belakang warnanya sama seperti yang ada di pelek depan. Dia mengambil konsep dari TE37. Tadi gue udah bahas di bagian sebelah kiri, sekarang gue mau bahas di sebelah kanan. Ini gue lupa nanya, ini dia skotlet atau dicat ulang, tapi kayaknya untuk si cover knalpotnya ini dia di skotlet ya. Kelihatan ini kasarnya atau bahannya ini kayaknya di skotlet ulang. Untuk bagian radiator atau kipas, ini dia pakai cover yang bening. Terus kipasnya diganti warna oranye. Gue lupa lagi untuk mereknya dia pakai merek apa. Detail-detail yang paling nggak kelihatan adalah baut-baut. Kayak ini tutup oli dia udah ganti yang titanium, terus baut knalpot ini juga titanium di bagian depan, terus dia juga udah pakai yang titanium. Jadi memang kalau gua tanya sebelum in-frame motor ini konsepnya apa, dia bilang konsepnya adalah classy racing. Jadi emang kayaknya orangnya doyan racing gitu ya, doyan kencang, makanya semua di konsepnya tuh racing gitu. Terus di bagian CVT, kalau misalkan kalian bertanya, kira-kira udah diganti kirian belum? Motor ini tuh udah diganti kirian, tapi untuk kiriannya apa mungkin kalian bisa langsung aja tanya ke Instagramnya di Alvin Photoworks. Karena mungkin bisa kalian lihat, ya kirian itu kan diracik menurut bobot dari badan kita dan penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut Alvin racikannya ini enak buat di dia, belum tentu juga enak di gua. Jadi mungkin kalau kalian bertanya kira-kira ini motor pakai racikan kirian apa, mungkin kalian bisa langsung tanya ke beliau. Oke, bagian terakhir tinggal di bagian dashboard sama di bagian joknya.
manis terakhir yang dipasang di motor ini adalah cover jok. Iya, kalau misalkan kalian lihat di bagian kiri dan kanannya ini ada tulisan Grand Filano. Memang kulit jok ini sebetulnya diperuntukkan untuk motor Grand Filano yang seri luxury atau luxury, jadi seri tertingginya, karena kan ini basicnya adalah yang seri Neo. Kalau misalkan kalian pengen pasang kulit jok seperti ini juga, kalian bisa langsung datang ke Yamaha-nya. Kalau menurut informasi yang gua dapat, beliau beli langsung ke Yamaha-nya karena bisa dibeli secara terpisah. Terakhir dari motor ini adalah karpet, dan karpetnya ini, oh gua kira model yang itu, jadi ada tulisan Filano-nya di sini. Ini kalau gua angkat. Jadi dashboardnya lebih aman dari kotoran. Oke sih, dikasih karpet segini. Ya, paling gitu aja sih untuk modifikasinya. Kira-kira menurut dari kalian, dengan modifikasi Yamaha Grand Filano seperti ini, apakah tetap terlihat nuansa classy-nya? Karena kan basicnya motor ini adalah classy. Tapi di motor ini sama si Alvin diberikan konsep agak-agak racing sedikit. Menurut gue masih oke sih, bisa jadi referensi terutama buat warna velgnya. Bahkan sampai Bang Radit sendiri nanya, "Bang, ini tadi warna velgnya velg apa?" Iya Bang ya, lu pengen repaint kayak gini sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini referensinya dari TE37. Oh, hampir kelewat. Ini apa Bang? Bahasanya handlebar apa? Stabilizer. Jalu. Nah, jalunya ini juga udah diganti. Oh, ini titanium. Warnanya titanium. Ya, nanti secara detailnya kalian bisa cek aja atau bisa kalian nikmatin di sinematiknya. Paling gitu aja untuk video kali ini, ngebahas tentang modifikasi dari si Yamaha Grand Filano ini by Alvin Photoworks. Menurut kalian berapa nilai dari modifikasi ini? Baik lagi, modifikasi itu kan selera atau sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin senangnya beliau adalah modifikasi seperti ini, tapi menurut gue ini bisa menjadi salah satu referensi, mulai dari pemilihan warnanya, terus shocknya ternyata pakai ukuran yang berapa, terus part-part yang ternyata bisa masuk ke sini tuh part-part apa aja. Sisanya kalian bisa langsung main-main aja ke Instagramnya Alvin Photoworks. Gitu aja dari gue Bang Semi untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.